Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 857 Klan Pohon Emas Biru. Memasuki gerbang pohon emas, napas energi kehidupan telah mencapai tingkat lain, yang sedikit lebih tinggi dari napas kehidupan di jarak, dan tingkat kehidupan tampaknya juga meningkat. Itu adalah perasaan yang luar biasa indah. Di bawah nutrisi tingkat energi kehidupan ini, bagi Tang San, yang mengolah Suantian Gong, efek kultivasi di sini, murni dari tubuh, bahkan melampaui samudra biru yang tak berujung. Terlihat betapa melimpah dan kayanya energi kehidupan di sini. Tang San kagum di dalam hatinya, tetapi Jin Miaosen tampaknya tidak merasakan ini sama sekali, menarik Tang San dan buru-buru berjalan ke dalam. Di bagian dalam kota Jianmu, ada banyak bangunan, tetapi skalanya tidak terlalu besar, dan ada beberapa bangunan dengan lebih dari 2 lantai. Namun, yang paling membuat Tang San terdiam adalah bahwa semua bangunan di sini sebenarnya terbuat dari pohon emas. Benda-benda yang kejam, benda-benda yang benar-benar kejam. Itu seperti kota kecil, tetapi orang-orang yang berjalan di jalanan adalah orang-orang biru emas dengan rambut biru dan kulit biru. Yang lebih aneh lagi adalah Tang San mengingatnya dengan jelas, dan yakin bahwa dia pernah berada di kota terluar kota Jianmu sebelumnya, dan tidak ada satupun klan emas biru yang melihatnya. Selain itu, orang-orang emas biru di depan mereka semua memancarkan energi kehidupan yang kaya, tetapi tampaknya basis kultivasi mereka tidak tinggi. Tang San juga menemukan bahwa tidak ada tanaman merambat di belakang mereka. Ya, tidak satupun dari mereka. Setidaknya dia tidak melihat klan emas biru dengan tanaman merambat di belakangnya setelah dia mengikuti Jin Miaosen ke kota. Tang San berpura-pura tercengang, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan berkata, "Saudara, mengapa mereka berbeda dari kita?" Ketika saudara perempuannya memanggil, Jin Miaosen hampir menangis lagi. "Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak ingat? Sebelum kita menjadi raja, klan emas biru semuanya sangat rentan. Kita harus terus mengumpulkan diri kita sendiri dan selaras dengan surga dan bumi, sampai saat kamu memutuskan ikatan dan berkomunikasi dengan dunia, kamu bisa langsung menjadi raja." Segera setelah mengatakan itu, Tang San langsung mengerti bahwa sebelum klan pohon emas biru menjadi raja iblis, mereka hanya bisa terus mengumpulkan energi kehidupan, dan aku khawatir mereka tidak akan memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Ini adalah satu langkah surga dan satu langkah biasa. Tidak mengherankan bahwa kota terdalam seperti itu diatur secara khusus. Tujuan membuat segala sesuatu dengan pohon emas adalah untuk mengumpulkan energi kehidupan dengan lebih baik untuk klan pohon emas biru ini, sampai mereka dapat menembus ke tingkat Raja Iblis. Di bawah level Raja Iblis, dia tidak memiliki kekuatan bertarung. Ini juga aneh. Namun, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang ras seperti itu yang seperti harta karun dari surga dan bumi, dan itu masih bisa bertahan dan menjadi penguasa kota utama. "Saudara, bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang situasi klan pohon emas biru kami? Mungkin itu dapat membantuku memulihkan beberapa ingatan," kata Tang San dengan cemberut. "Ya," Jin Miaosen mengangguk lagi, dan berkata, "Saudaraku, klan pohon emas biru kami adalah salah satu dari 3 ras tertua di Kekaisaran Richen, yang dikenal sebagai leluhur pohon. Itu juga disebut Shizu dan Huazu. Yang terkuat, saat itu berkembang, kecemerlangan hidup kita hampir memelihara seluruh Kekaisaran Richen, menguntungkan semua elemen kayu. Itu adalah kepala dari 3 leluhur." Berbicara tentang ini, wajahnya yang cantik secara tidak sadar dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, kebanggaan ini hanya berlangsung sesaat, dan kemudian secara bertahap meredup. Awalnya, leluhur pohon harus memiliki umur yang paling panjang. Tetapi kemudian, untuk melindungi keluarga kita dan menyelesaikan masalah besar reproduksi keluarga kita, leluhur pohon harus memiliki umur terpanjang. Mengorbankan diri sendiri dan mencetak nafas kehidupan sendiri di Jianmucheng memberi klan kami kemampuan reproduksi yang paling makmur dan jejak kehidupan yang paling mendasar. Tetapi lelaki tua itu sendiri telah jatuh. Tetapi justru karena inilah aku memiliki keberadaan klan pohon emas biru. Sama seperti Shizu yang terbelah menjadi glasir berwarna, berlian dan batu giok, dan Huazu terbelah menjadi bunga liang dan bunga mingyue. Ini adalah prototipe kerajaan kaya kita. Ini adalah sejarah roh. Ternyata reproduksi klan monster Kekaisaran Roh sebenarnya berasal dari ini, dan itu dibentuk oleh perpecahan 3 kekuatan besar. Jin Miaosen melanjutkan, "Semua nenek moyang keluarga kayu adalah nenek moyang pohon kami,
tetapi keluarga kami adalah garis keturunan paling langsung dari nenek moyang pohon. Keluargaku bergantung pada divisinya sendiri untuk melahirkan keturunan, dan setiap kali membelah, ia akan menjadi lebih lemah. Tetapi memiliki vitalitas yang lebih besar untuk diteruskan. Namun, itu membutuhkan akumulasi vitalitas yang terus-menerus, sampai menembus ke tingkat raja. Dapatkah itu benar-benar memiliki kekuatan perlindungan? Ayah kami adalah Dewa Emas Biru Roh, dikenal sebagai sumber kehidupan. Kaisar. Namun, lelaki tua itu tiba-tiba jatuh kemudian. Aku tidak tahu alasan jatuhnya. Bahkan tubuh lelaki tua itu belum pulih. Kami selalu curiga bahwa itu dimakan oleh kaisar lain. Tetapi kami tidak dapat menemukannya. Bukti, saat itu, kamu baru saja menjadi raja. Kamu bersumpah untuk menemukan si pembegal, dan kamu juga bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan menghidupkan kembali klan Emas Biru. Selama bertahun-tahun, terima kasih atas dukungan Raja Jiwa dan Raja Wutong. Kami dapat menjaga kota Jianmu, jika tidak, kota itu akan diserang oleh orang-orang itu sejak lama. Pada akhirnya, dia menjadi kertakan gigi. Situasi klan Emas Biru tidak terlalu bagus. Setelah mendengarkan deskripsinya, Tang San secara alami memiliki penilaian di dalam hatinya. Karakteristik klan Emas Biru ini memang aneh, dan mereka perlu diakumulasikan terus-menerus, atau mereka tidak memiliki kekuatan tempur, dan ketika mereka memiliki kekuatan tempur, mereka langsung berada di level Raja Iblis. Dan mereka memiliki energi kehidupan yang begitu kaya, untuk ras apapun, apakah itu monster atau roh, mereka jelas merupakan harta yang paling baik. Selama mereka melahap vitalitas mereka, aku khawatir ras apapun dapat ditingkatkan. Menjadi didambakan jelas, itu dapat dipertahankan sampai sekarang. Satu karena ada seorang kaisar yang duduk di kota sebelumnya, dan yang lainnya harus karena leluhur. Kota Jianmu ini lahir dari nenek moyang pohon, dan seharusnya memiliki kemampuan perlindungan tertentu. Namun, dalam jangka panjang, ini pasti balapan yang mengkhawatirkan, karena yang disebut orang biasa tidak bersalah dan bersalah. Kamu adalah harta karunmu sendiri, bagaimana mungkin kamu tidak menarik serigala? Tang San merenung dan menilai dalam hatinya, tetapi Jin Miaosen telah menariknya ke pusat kota terdalam, dan dia melihat sebuah pohon besar. Sebuah pohon yang sangat indah. Tinggi pohon sekitar 100 meter. Karena area dalam kota, dia tidak bisa melihatnya di luar sebelumnya. Pohon setinggi 100 meter itu sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pohon raksasa setinggi 1000 meter di tembok luar kota. Namun, pohon besar di depan aku benar-benar indah. Seluruh tubuh pohon besar itu berwarna biru emas yang indah, dan mahkota besar itu seperti bunga biru emas besar yang mekar penuh. Dapat dilihat dengan jelas bahwa bintik-bintik cahaya biru emas samar terus-menerus keluar dari pohon besar ini. Itu semacam aura tingkat kehidupan, Tang San hanya pernah terlihat di alam dewa. Karena itu, ketika melihat pohon besar ini, perasaan pertama adalah sok dari hati. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Darah pohon biru emas di tubuhnya berfluktuasi lebih banyak lagi, dan titik-titik cahaya biru emas di udara secara alami menyatu ke arah Tang San, mencetak biru emas di tubuhnya. Jin Miaosen di sisinya juga memiliki situasi yang sama. Saudaraku, apakah kamu merasakannya? Ini adalah bantuan leluhur pohon untukmu. Di antara keluarga pohon emas biru kami, hanya keluarga kerajaan kami yang dapat memperoleh bantuan dari leluhur pohon. Setelah leluhur pohon diubah menjadi kota Jianmu, tubuh ini ditinggalkan dan duduk di pusat kota Jianmu. Ayah dan kaisar berkata bahwa ada leluhur pohon di sini, dan sumber kehidupan seluruh benua Falan ada di sini. Tanpa izin keluarga kami, bahkan kaisar tidak bisa masuk ke tempat ini. Langkah. Jika tidak, mereka akan kehilangan kehidupan oleh leluhur pohon. Tidak ada yang berani menggunakan sumber kehidupan mereka sendiri sebagai taruhan untuk menyerang kota terdalam kita. Mendengar kata-kata bangga Jin Miaosen, Tang San berkeringat di punggungnya. Solen 5 chapter 858 Kecemerlangan nenek moyang pohon. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan Jin Miaosen? Ini seharusnya bukan rahasia besar bagi para monster, dan bahkan mengapa keluarga pohon emas biru dapat bereproduksi sampai sekarang meskipun itu adalah harta surga dan bumi. Ini jawaban diberikan dalam kata-kata Jin Miaosen. Ketika orang asing datang ke sini, atau bahkan memasuki kota terdalam, mereka akan langsung kehilangan vitalitas mereka, dan mereka akan ditelan oleh tubuh asli yang ditinggalkan oleh leluhur pohon ini. Artinya, jika dia tidak bergabung dengan garis keturunan Jin Miaosen sebelumnya, sehingga dia juga memiliki karakteristik klan pohon emas biru, maka dia akan dilahap sekarang. Setidaknya itu tidak akan terasa enak. Karena, ketika dia datang ke sini,
Ketika dia melihat pohon besar ini untuk pertama kalinya, dia sepenuhnya percaya bahwa leluhur pohon yang dikatakan Jin Miaosen sebelumnya adalah salah satu dari 3 leluhur kekaisaran Richen, karena pohon emas biru memancarkan nafas yang keluar adalah pada tingkat kaisar, dan dalam hal tingkat kehidupan, bahkan di atas kaisar iblis kristal. Dihadapkan dengan keberadaan yang begitu menakutkan, bahkan jika Tang San memiliki dewa untuk melindungi tubuhnya, dia tidak dapat menjamin bahwa kekuatan hidupnya tidak akan tertelan. Tentu saja, sekarang dia hanya memiliki keuntungan. Nenek moyang pohon ini jelas tidak sadar, dan hanya mengenali darah dan tidak mengenali orang. Tanpa sadar, Tang San memuji matanya yang teliti. Berkat keberuntungan itu berbeda. Keberuntungan bisa dikatakan sebagai kekuatan yang paling kuat dalam banyak kasus. Hanya pada saat ini Jin Miaosen mengendurkan duri yang melilit tanaman merambat di punggung Tang San, memberi isyarat kepadanya, dan memimpin dalam berjalan menuju pohon emas biru. Tang San mengikuti di belakangnya, mengikuti setiap langkah, bahkan menginjak tempat yang sama. Dalam menghadapi keberadaan dengan energi yang begitu besar tetapi tanpa kesadaran seperti pohon emas biru, dia tidak boleh membuat kesalahan sekarang, jika tidak, mungkin ada bahaya nyata. Namun, aura kehidupan yang dilepaskan dari pohon emas biru ini terlalu kuat. Tang San merasa bahwa saat dia telah mencapai alam puncak sebenarnya berubah ke peringkat ke-11. Kekuatan hidup tingkat tinggi ini secara langsung memberi makan tubuhnya, dan semua garis keturunan dipelihara. Jika ada ras yang datang ke sini, jika bisa mendapatkan persetujuan dari pohon emas biru ini, kecepatan kultivasinya pasti akan luar biasa. Sayangnya, tempat ini hanya dapat dimiliki oleh klan pohon emas biru, dan ras lain tidak akan diizinkan masuk. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi Tang San untuk masuk dengan cara ini. Siapa yang memberinya misteri Suantian Gong? Datang ke depan pohon emas biru, Jin Miaosen perlahan duduk dengan lutut disilangkan, menghadap pohon emas biru, dan berkata dengan lembut, leluhur pohon yang terhormat, anakmu kembali, dan saudara laki-lakiku Jin Miaolin kembali. Masa depan kaisar klanku ada di sini. Apakah kamu merasakannya? Tolong sampaikan kepada kaisar baru, kecemerlanganmu, hanya dia yang bisa mekar lagi. Saat berbicara, itu dengan hormat membungkuk ke pohon biru emas. Tang San tepat di sampingnya, dan tentu saja dia bisa mendengar setiap kata yang dia katakan dengan jelas, dan ketika dia terkejut, dia segera memiliki beberapa penilaian. Seolah merasakan kata-kata Jin Miaosen, cahaya di permukaan pohon biru emas jelas mulai menjadi lebih kuat, dan energi kehidupan yang lebih intens mekar dan meledak. Nafas hidup yang kuat sangat kuat. Pada saat ini, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar, Jin Miaosen, siapa yang mengizinkanmu menginspirasi asal-usul leluhur pohon? Napas yang kuat tiba-tiba muncul, dan kecemerlangan emas biru langsung menyelimuti pohon emas biru. Segera, kecemerlangan pohon emas biru yang baru saja mekar ditekan kembali secara paksa, dan energi kehidupan juga banyak menyusut. Beberapa sosok biru turun dari langit dan mendarat di depan pohon emas biru. Mereka juga berasal dari klan pohon emas biru, tetapi mereka semua tampak sangat tua. Yang pertama memiliki 8 duri di punggung mereka, memelototi Jin Miaosen. Cahaya biru emas yang perkasa itu dilepaskan darinya. Jin Miaosen melayang, mundur 2 langkah, dan datang ke sisi Tang San. Penatua, mengapa kamu menghentikanku? Jin Miaosen bertanya dengan dingin. Penatua pertama berkata dengan marah, bagaimana asal-usul leluhur dapat dipindahkan dengan mudah? Kamu mengandalkan garis langsung leluhur, dan kamu secara paksa menyebabkan asal-usul leluhur menjadi gelisah, apakah kamu tahu kejahatannya? Jin Miaosen berkata dengan dingin, Penatua, lihat siapa ini. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Tang San di sampingnya. Penatua pertama, dan 2 tetua lainnya dari klan emas biru dengan 6 duri di belakang mereka, mengalihkan perhatian mereka ke arah Tang San hampir pada saat yang bersamaan. Ketika mereka melihat wajah Tang San dengan jelas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Penatua pertama mengerutkan kening, apakah kamu? Jin Miaolin. Sebelum Tang San dapat berbicara, Jin Miaosen buru-buru berkata, ya, saudara laki-lakiku kembali. Sebagai pewaris garis pertama ayah, saudara laki-lakiku secara alami harus menerima kecemerlangan leluhur pohon dan dukungan dari leluhur pohon. Lihat, kakakku telah mencapai tingkat raja yang hebat. Dia sudah memenuhi syarat untuk mewarisi kehendak leluhur pohon dan memimpin klanku untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Tetua pertama tiba-tiba berubah warna dan berkata, Jin Miaolin. Apakah dia benar-benar Jin Miaolin? Jin Miaosen berkata dengan dingin, mungkinkah ini palsu? Kecemerlangan para leluhur adalah kesaksiannya.
Untuk mengkonfirmasi identitas klan emas biru, kecemerlangan leluhur adalah cara termudah, langsung, dan paling efektif. Orang-orang klan emas biru biasa tidak akan memiliki anomali di pohon emas biru, tetapi mereka tidak akan ditelan oleh daya hidup mereka. Hanya mereka yang berhubungan langsung dengan nenek moyang pohon yang dapat menerima nostalgia yang mulia. Pada titik ini, bahkan para tetua di depan mereka tidak memiliki situasi yang sama. Hanya Tang San dan Jin Miaosen yang memiliki kecemerlangan leluhur mereka yang terintegrasi ke dalamnya. Penatua yang lebih tua melihat bintik-bintik cahaya biru emas yang terus-menerus melayang ke arah dua bersaudara itu, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Bahkan jika dia benar-benar Jin Miaolin, apakah dia dapat mewarisi kemuliaan leluhur pohon masih membutuhkan untuk dikonfirmasi oleh para tetua. Apakah itu sesuatu yang dapat kamu putuskan secara pribadi? Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi di masa depan setelah asal-usul leluhur pohon diaktifkan? Tanpa kelahiran seorang kaisar, klan kami akan jatuh ke saat tergelap setelah kejatuhan kaisar ayahmu. Sebagai penatua pertama, aku tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi lagi. Ini adalah bencana nyata bagi klanku. Jin Miaosen akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya, dan berkata dengan marah, apa gunanya klan, kamu hanya untuk dirimu sendiri. Kakakku dan aku adalah garis keturunan langsung dari leluhur pohon. Kita semua memenuhi syarat untuk mewarisi asal-usul pohon kemuliaan leluhur pohon. Ketika saudara laki-lakiku pergi bepergian, kamu mengambil keuntungan dari masa mudaku untuk mengambil kekuatan dan berbagi roh leluhur, dan dengan demikian melangkah ke ranah Raja Agung. Aku telah mengusulkan berkali-kali untuk mewarisi kemuliaan leluhur, tetapi kamu semua berpikir bahwa aku seorang wanita, tidak dapat diblokir dengan alasan tidak dapat diwarisi. Sekarang saudaraku kembali, apakah kamu masih ingin menggunakan kata-kata yang terdengar tinggi ini untuk prevariket? Jangan lupa bahwa kecemerlangan leluhur pohon harus menjadi anak-anaknya terlebih dahulu. Kakakku juga Raja Roh sekarang, sini, kamu tidak bisa mengalahkan saudaraku sama sekali. Penatua pertama memandang Jin Miaosen dengan ekspresi muram, dan perubahan mendadak ini juga membuatnya lengah. Siapa sangka Jin Miaolin tiba-tiba kembali. Jin Miaolin ini telah hilang selama beberapa dekade. Kaisar generasi sebelumnya hanya meninggalkan dua anak ini. Untuk mewarisi asal-usul leluhur pohon yang mulia, Jin Miaosen bahkan tidak melahirkan keturunan melalui pemisahan. Kekuasaan adalah hal yang baik, dan Jian Wucheng selalu tidak memiliki pemilik kota. Mereka semua dikelola oleh asosiasi tetua klan pohon emas biru. Setelah membayar banyak harga, tetua agung ini juga telah memperoleh dukungan dari Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa dan Kaisar Surgawi Wutong. Keduanya adalah leluhur pohon, sehingga dia dapat menjaga dengan stabil di sini. Tetapi itu bukan garis keturunan langsung dari leluhur pohon, dan tidak dapat mewarisi asal-usul leluhur pohon yang mulia, dan hanya dapat menyerap dan menggerogoti aura leluhur pohon sedikit demi sedikit. Klan pohon emas biru memiliki umur panjang, dan selalu percaya bahwa selama kamu memberi dirimu cukup waktu, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Solen 5 Chapter 859 Gereja Presbiterian Emas Biru. Bukannya tetua besar tidak ingin berurusan dengan Jin Miaosen, tetapi dia tidak berani sepenuhnya menelan kekuatan tubuh leluhur pohon. Karena kemampuan wali susu yang kuat sudah cukup untuk menutupi seluruh kota Jianmu, dan selama dia berada di kota Jianmu, Jin Miaosen adalah yang paling mungkin dijaga. Itu juga tidak berani menghadapi kekuatan tubuh leluhur pohon. Tapi sekarang Jin Miaolin kembali, dan dia juga telah dipromosikan ke tingkat raja yang hebat, sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh para tetua. Seperti yang dikatakan Jin Miaosen, di bawah kecemerlangan leluhur pohon, dia juga seorang raja yang hebat. Meskipun dia tidak tahu apa Jin Miaolin sekarang, dia tidak yakin akan menang. Tang San telah menonton dari sela-sela, ini tidak diragukan lagi merupakan pertunjukan besar. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuknya. Sekarang setelah kamu menemukannya, kamu mungkin juga mengambil bagian di dalamnya. Lagi pula, itu tidak akan membahayakanmu. Selain itu, energi kehidupan dan tingkat kehidupan keluarga pohon emas biru ini sangat aneh dan menarik. Juga sangat membantuku. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Jin Miaosen, wajah sesepuh itu berangsur-angsur menjadi tenang, menatap Jin Miaosen dengan tatapan dingin, lalu menatap Tang San di sampingnya, berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar. Asal-usul leluhur pohon harus benar-benar diambil dari garis keturunan langsung diwarisi dan dilindungi, tetapi Jin Miaolin telah jauh dari kota Jianmu selama bertahun-tahun, dan hal pertama yang perlu diverifikasi adalah identitasnya. Selain itu, asal-usul pohon warisan sangat penting, dan itu bukan sesuatu yang dapat kamu putuskan sebagai pewaris garis keturunan.
aku juga tidak dapat memutuskan ya, kamu berani memimpinnya sendiri, apakah kamu pernah memikirkan perasaan klan? Dalam hal ini, pertemuan para tetua perlu diadakan untuk memverifikasi identitas Jin Miaolin, dan pada saat yang sama, referendum diperlukan untuk mengetahui apakah dia akan mewarisinya. Kata-kata ini terdengar tinggi, dan dua tetua lainnya yang mengikutinya mengangguk lagi dan lagi. Jin Miaosen berkata dengan dingin, referendum. Dewan Tetua adalah aula satu katamu. Apa perbedaan antara referendum dan keputusanmu? Persetujuan asal leluhur adalah persetujuan terbesar, dan itu adalah kehendak nenek moyang. Dia tahu betul bahwa hasil referendum tidak mungkin bagi saudaranya untuk mewarisi asal-usul leluhur pohon. Sekarang asal-usul leluhur pohon telah kembali dengan kematian ayahnya, kekuatan asal ini setara dengan terus-menerus memelihara semua orang emas biru. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin besar manfaatnya. Selain itu, para tetua telah menggunakan berbagai metode untuk merangsang kekuatan leluhur, sehingga mereka dapat didistribusikan lebih cepat dan mendapat manfaat darinya. Meskipun penatua lain tidak menguntungkan seperti itu, mereka dapat terus mendapat manfaat darinya. Dapat dikatakan bahwa itu mengikat seluruh gereja presbiterian dengan kereta yang diminati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin seseorang mengejar saudara laki-laki dan perempuan mereka? Setelah asal-usul leluhur pohon diturunkan, kecuali jika itu adalah umpan balik setelah menjadi kaisar, jika tidak, klan lain akan mendapatkan lebih sedikit darinya. Setelah Penatua Agung tenang, jelas bahwa dia tidak perlu takut. Penatua pertama, bagaimanapun, mengabaikan Jin Miaosen, menoleh untuk melihat Tang San, dan berkata, aku pikir kamu adalah Jin Miaolin, bagaimana menurutmu? Jika kamu benar-benar Jin Miaolin, maka di sini, Jin Miaosen tidak memiliki tempat berbicara. Tang San memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu biarkan para tetua memutuskan. Jin Miaosen sedang terburu-buru ketika dia mendengar kata-kata, saudaraku, tidak. Gereja Presbiterian adalah semua kata-katanya. Penatua Agung mengabaikannya, dan segera berkata, oke, seperti yang kamu katakan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan cahaya biru keemasan naik ke langit, meledak ke udara dengan pohon besar berbentuk dari nenek moyang pohon bayangan biru emas. Cahaya besar dan bayangan mekar di udara, dan kecemerlangan yang luar biasa mengembang dan meledak di udara. Pohon biru emas besar menjadi semakin suci dan megah di bawah penerangan cahaya dan bayangan ini. Jin Miaosen memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan, tetapi Tang San memberikan pandangan meyakinkan. Untuk beberapa alasan, ketika dia bertemu mata Tang San, Jin Miaosen hanya merasa seolah-olah hatinya menjadi jauh lebih stabil. Spiritualitas Tang San tentu saja berbeda dari itu, yang tidak diketahui Jin Miaosen adalah bahwa kakak laki-laki yang dia kenal sama sekali tidak peduli dengan hasil referendum Dewan Tetua. Tang San sudah mengambil keputusan, bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong ketika dia memasuki Baoshan. Dia sekarang telah memperoleh garis keturunan langsung paling murni dari klan pohon emas biru dari Jin Miaosen, dan dengan garis keturunan ini, dia dapat memobilisasi kekuatan leluhur pohon. Kekuatan hidup tingkat tinggi yang begitu besar, murni, sangat membantu Tang San. Sangat mungkin bahwa dia akan dapat membantunya membawa semua merek garis keturunan ke tingkat ke-11, dan meletakkan dasar yang kuat untuk terobosan di masa depan. Karena itu, bahkan jika itu adalah perampokan, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Alasan mengapa dia setuju untuk mengadakan pertemuan para tetua adalah karena dia ingin melihat apa kekuatan inti sebenarnya dari klan pohon emas biru sekarang, dan kemudian memutuskan langkah selanjutnya. Dengan peningkatan kesadarannya yang terus-menerus, banyak hal dalam kehidupan sebelumnya menjadi jelas. Menghadapi situasi seperti itu, dia tahu betul apa yang harus dia lakukan untuk memaksimalkan manfaatnya. Jin Miaosen mendekati Tang San dan dengan lembut menyentuhnya dengan duri di punggungnya. Tang San menyampaikan kepadanya perasaan tenang. Dia mengabaikan para tetua, dan sebaliknya memusatkan kesadarannya pada pohon emas biru besar yang menjelma oleh leluhur pohon di depannya. Pohon emas biru ini memberinya perasaan bahwa itu adalah sumber kehidupan di dunia ini, di mana kemurnian dan konsentrasi energi kehidupan mengalir. Itu bahkan membuat Tang San merasa seperti dia telah kembali ke alam dewa. Meskipun energi kehidupan ini berbeda dari energi roh para dewa, kemurnian energinya sangat istimewa, dan itu memberi Tang San perasaan yang sangat aneh. Itu semacam sublimasi tingkat kehidupan, bahkan Tang San merasakan titah. Dia juga telah melihat kaisar yang begitu kuat seperti Kaisar Iblis Kristal, dan seorang master yang mengendalikan nasib seperti Kaisar Iblis Tianhu.
Namun, dibandingkan dengan wajah logam biru besar di depannya, itu masih tidak sebagus level kehidupan. Karena itu, dia sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Jin Miaosen sebelumnya, bahwa leluhur pohon sebelumnya adalah salah satu dari 3 leluhur seluruh negeri dongeng. Ini mungkin salah satu asal mula seluruh alam ketika baru lahir. Keberadaan tingkat ini, jika tidak kehilangan asal kesadaran, hanya asal kehidupan yang tersisa, dan bahkan dapat dikatakan menjadi akar dari evolusi Plane. Sangat disayangkan bahwa terlalu sulit untuk menjadi dewa sejati. Tidak mungkin bagi individu untuk berhasil. Jika kamu ingin menjadi dewa di tempat yang bukan dewa, hanya ada 2 cara untuk berhasil. Yang relatif sederhana, seperti ketika Tang San menjadi dewa, mengandalkan alam dewa yang ada dan memperoleh posisi dewa dari alam dewa, sehingga mencetak dewa dan akhirnya menjadi dewa, menembus alam asli dan naik ke tingkat yang lebih tinggi ke alam dewa. Situasi lain jauh lebih sulit, yaitu, untuk mendorong evolusi seluruh Plane, hanya dengan membiarkan Plane berevolusi ke tingkat alam dewa, dan seluruh dunia akan meningkat, para dewa yang sebenarnya dapat muncul. Selain itu, pada saat itu tidak akan ada satu dewa, tetapi banyak, dan pemimpin akan menjadi penguasa seluruh alam dewa. Pada tingkat kehidupan, pohon emas biru ini sebanding dengan pohon keabadian asli Tang San yang berevolusi 2 kali di benua Douluo. Perbedaannya adalah bahwa pohon keabadian itu sendiri dilindungi oleh alam dewa, dan kesadarannya sendiri selalu ada. Dan nenek moyang pohon ini seharusnya mengalami beberapa kecelakaan dalam proses evolusi tahun itu. Kecelakaan itu menyebabkan evolusinya gagal, atau tidak menemukan cara yang benar sama sekali, hanya evolusi sederhana, yang dipengaruhi oleh Plane dan muncul dengan Plane. Yang disebut dewa di sebagian besar Plane sebenarnya seperti ini, seperti Master Plane dari Plane ini. Penguasa Plane tanpa alam dewa sebagai pendukung sebenarnya hanyalah alam bawah sadar sebuah Plane, bukan kehidupan cerdas yang nyata. Mereka hanya memiliki insting untuk memelihara Plane, dan secara naluri mereka akan mencari keuntungan dan menghindari kerugian bagi Plane. Di alam seperti itu, jika basis kultivasi seseorang dinaikkan ke tingkat yang melebihi seorang kaisar, yaitu, untuk memasuki tingkat dewa, maka hanya ada 2 kemungkinan, baik untuk benar-benar menciptakan alam dewa, atau untuk menjadi yang disebut dewa. Yang disebut dewa ini tampaknya merupakan kehidupan tingkat yang lebih tinggi, tetapi pada kenyataannya ia berasimilasi dengan alam dan menjadi keberadaan bawah sadar. Solen 5 Chapter 860 Referendum. Leluhur pohon ini, menurut penilaian Tang San, seharusnya termasuk dalam situasi yang terakhir. Tingkat kultivasinya mungkin telah mencapai puncak bidang ini sejak awal, dan kemudian kesadaran tidak dapat dikatakan gagal ketika mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga tidak berhasil. Pada akhirnya, ia berasimilasi dengan langit dan bumi, meninggalkan tubuh, tetapi kesadaran menjadi bagian dari bintang Falan. Dengan kata lain, bagian dari Lord of the Planets. Hanya dengan cara ini ia dapat meninggalkan sumber kehidupan tingkat tinggi. Sayang sekali, namun, kemungkinan evolusi ini sangat rendah. Plane bintang Falan itu sendiri terlalu kuat, Plane yang kuat seperti itu tidak dapat melahirkan posisi dewa, dan keberadaan alam yang cukup kuat hanya dapat berasimilasi dengan langit dan bumi pada akhirnya. Ini tidak diragukan lagi semacam kesedihan untuk Feng Hao Douluo seperti susu. Pada saat ini, satu demi satu siluet melesat dari kejauhan dengan cepat, mendekati pohon biru emas yang besar. Ketika mereka datang di bawah pohon emas biru dan melihat Penatua Agung yang suram dan Tang San dengan 8 tentakel berduri di belakangnya, ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah. Siapa ini? 8 duri berarti Raja Agung. Dan pada tingkat ini, di seluruh klan pohon emas biru, saat ini hanya ada 3, dan mereka adalah 3 tetua teratas. Tang San memulihkan kesadarannya dan diam-diam menyaksikan para tetua klan pohon emas biru. Jumlah tetua klan pohon emas biru jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Melihat sekeliling, ada lebih dari 40. Di antara mereka, selain tetua pertama, ada 2 dengan 8 duri di punggung mereka. Yang hanya sedikit lebih rendah dari penatua pertama, dan jelas merupakan penatua peringkat teratas. Apa artinya 40 tetua? Itu berarti ada lebih dari 40 kekuatan tingkat 10 di klan pohon emas biru yang memiliki ranah raja atau lebih. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat dari klan iblis merak. Tidak heran mereka bisa duduk di kota utama tanpa seorang kaisar tanpa dibawa kembali. Hal ini juga erat kaitannya dengan kekuatannya sendiri. Ketika begitu banyak kekuatan klan pohon emas biru di atas peringkat ke-10 berkumpul di bawah pohon emas biru, kekuatan hidup murni di udara setebal substansi. Dalam nafas kehidupan yang begitu kuat, jika itu adalah ras biasa di sini juga tidak mungkin untuk bertahan hidup,
energi kehidupan terlalu kuat dan itu akan langsung meledak. Bermandikan energi vital yang kental ini, Tang San dapat dengan jelas merasakan tanda-tanda vitalnya menyublim. Dia benar-benar ingin terus seperti ini, perasaan ini benar-benar luar biasa. Jangan lihat dia sekarang karena dia memiliki basis kultivasi urutan ke-11, dan kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi adalah yang teratas dari peringkat yang sama, dengan berkah dari berbagai garis keturunan. Namun, masih ada jalan panjang untuk memulihkan ranah tingkat Raja Dewa sebelumnya. Karena di alam ini, mustahil baginya untuk kembali ke alam semula. Jika ia ingin kembali, ia harus melampaui alam ini. Pada saat itu, yang akan ia temui adalah ujian yang paling sulit, dan ia harus menghadapi yang paling berat. Ujian sulit di alam semesta. Kembali ke tingkat Raja Dewa sama sekali tidak sesederhana mengatakan itu, dibutuhkan akumulasi yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi sukses. Pada saat ini, energi kehidupan yang sangat murni ini tidak diragukan lagi merupakan kultivasi terbaik untuk Tang San. Dalam hal kesadaran spiritual, ia memiliki kekuatan keyakinan, tetapi pada tingkat energi kehidupan, meskipun klan pohon emas biru jauh dari dibandingkan dengan samudra biru yang tak berujung, hal yang paling menakjubkan tentang klan pohon emas biru ini adalah bahwa tingkat energi kehidupan mereka terlalu tinggi. Apa yang terjadi dengan tetua pertama? Ini yang ini. Penatua tingkat raja besar lainnya dengan 8 duri berjalan ke penatua pertama dan bertanya dengan curiga. Penatua pertama berkata dengan sungguh-sungguh, dia mengaku sebagai Jin Miaolin. Jin Miaolin. Mendengar nama ini, para tetua tiba-tiba menjadi sedikit bergejolak. Tentu saja mereka semua tahu siapa Jin Miaolin itu, apalagi saat Tang San masih memiliki Jin Miaosen di sisinya. Tetapi tiba-tiba, mata para tetua menjadi agak menentang, karena apa yang disebut kepentingan menggerakkan hati orang. Meskipun para tetua sangat jelas tentang apa arti garis langsung leluhur, di bawah kecemerlangan para leluhur, mereka milik seluruh keluarga Fuse tanpa warisan. Meskipun tidak ada kaisar, itu memberi mereka setiap manfaat besar. Biarkan mereka meningkat lebih baik, semakin tinggi basis kultivasi, semakin lama umurnya. Klan pohon emas biru dikenal karena umur panjang mereka, tetapi semakin mereka melakukannya, semakin mereka menghargai hidup. Ini juga alasan mengapa klan pohon emas biru jarang meninggalkan kota terdalam kota Jianmu. Penatua pertama terbatuk, dan menarik perhatian semua anggota klan pohon emas biru yang hadir kepadanya, dan berkata dengan ekspresi serius, "Hari ini, aku memanggil semua orang di sini karena ada masalah yang sangat penting." Klan ini, yang mengaku sebagai Jin Miaolin, orang yang berada di garis lurus leluhur pohon, pergi bertahun-tahun yang lalu untuk menemukan masa depan keluarga kami. Tetapi karena dia telah pergi untuk waktu yang lama, aku tidak dapat sepenuhnya mengkonfirmasi identitasnya. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa dia akan mewarisi pohon. Warisan leluhur saja yang menikmati kemuliaan leluhur pohon. Oleh karena itu, aku mengundang semua tetua untuk datang ke referendum untuk melihat apakah dia diizinkan untuk melakukannya. Mendengar kata-katanya, Jin Miaosen segera marah, "Kamu menyesatkan para tetua. Pertama-tama, tidak ada keraguan tentang identitas saudaraku. Baru saja, Susu telah mengenali status garis keturunannya, yang sama sekali tidak mungkin untuk dipalsukan. Warisan Susu hanya dapat diselesaikan dalam garis keturunan langsung kami. Kami benar-benar dapat mewarisi kecemerlangan leluhur pohon. Ketika saudara lelakiku tidak kembali, kamu mengatakan bahwa aku adalah seorang wanita dan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan leluhur pohon. Sekarang saudara laki-lakiku sudah kembali, dan kamu ingin menyesatkan semua orang." Tetua Agung malah menjadi tenang. Melihat Jin Miaosen yang marah, dia menghela nafas dan berkata, "Miaosen, kamu telah salah paham. Yah, mari kita terima bahwa dia adalah Jin Miaolin untuk saat ini. Kemudian, terserah para tetua untuk putuskan melalui referendum. Aku berjanji pada diriku sendiri, kan? Warisan nenek moyang pohon, untuk klan pohon emas biru kita, adalah masalah besar hidup dan tiada, jadi tentu saja kita tidak bisa terburu-buru. Karena referendum telah diputuskan, mari kita mulai selanjutnya. Biarkan kehendak semua orang yang memutuskan." Melihat kehadiran dewa lamanya, Jin Miaosen benar-benar ingin bergegas dan memukul wajah lamanya. Tetua pertama sangat tenang, tentu saja karena referendum oleh para tetua tidak mungkin sama sekali. Semua tetua dapat mengambil manfaat dari kecemerlangan para leluhur. Dalam hal ini, siapa yang mau mengorbankan kepentingan mereka sendiri? Jadi Jin Miaosen berada dalam buru-buru. Itu juga tidak mengerti mengapa kakak laki-laki itu mau memilih. Sudah terlalu lama pergi, dan tidak tahu bagaimana situasi klan pohon emas biru saat ini.
Gereja Presbyterian telah lama terikat oleh kepentingan. Pada saat ini, Tang San mengambil 2 langkah ke depan dan datang ke Tetua Agung. Dia memandang Tetua Agung dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih semua tetua, datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan sementara para tetua ini. Aku telah pergi selama bertahun-tahun, dan aku sangat khawatir tentang banyak situasi di klan yang tidak dikenal, dan aku sangat berterima kasih kepada para tetua atas kontribusi mereka kepada klan selama bertahun-tahun." Seperti yang dikatakan tetua pertama, warisan leluhur pohon sangat penting, dan tentu saja itu harus dipilih oleh semua tetua. Pemungutan suara terakhir digunakan untuk memutuskan. Tapi sebelum itu, aku punya beberapa kata untuk diucapkan, Penatua Agung, tidak apa-apa. Melihat senyum damai di wajahnya, Tetua Agung merasa sedikit gugup, meskipun dia sangat yakin bahwa Jin Miaolin tidak mengatakan apa-apa, itu akan sia-sia, tetapi untuk beberapa alasan, dia sedikit gugup saat ini. Tapi tidak peduli apa, saudara dan saudari Jin Miaolin dan Jin Miaosen adalah garis keturunan langsung dari leluhur pohon. Bahkan para tetua yang hadir terikat oleh kepentingan mereka, tetapi mereka tidak berani terlalu memaksakan garis keturunan langsung dari leluhur pohon. Jika tidak, Jin Miaosen akan melakukannya lagi. Bagaimana kamu bisa menghadapi Penatua Agung dengan sikap seperti itu? Tidak ada yang berani bersinar di bawah kecemerlangan leluhur pohon, itu benar-benar merusak garis keturunan langsungnya. Tolong beritahu aku, Tetua Agung berkata dengan sangat murah hati di permukaan.